Jadi aku ngerasain bagaimana orang itu bisa berpendapat terhadap aku hanya karena potongan video aja gitu. Dan cek, oke. Mungkin aku menambahkan aja kali ya, karena tadi udah dibilangin semua sama Ibu dan sama Pak Dwi gitu. Kebetulan aku juga sering gitu ya merasakan viral-viral gitu ya di platform TikTok, suka nggak sengaja omongan aku di podcast dipotong-potong terus tiba-tiba viral di TikTok yang nonton banyak. Tapi untungnya nggak seperti kayak Bu Prani sih, cuma di kolom komentarnya tuh ada pro dan kontra terhadap pendapat aku gitu. Jadi aku ngerasain bagaimana orang itu bisa berpendapat terhadap aku hanya karena potongan video aja gitu. Dan film Budi Pekerti ini akhirnya bisa membuka banyak sudut pandang gitu, karena kita bukan cuma melihat berita yang viral aja, tapi kita bisa melihat di balik berita viral itu sebenarnya ada apa sih. Ternyata kita tuh nggak bisa loh jadi manusia yang menilai hidup orang itu dari potongan video aja gitu. Mungkin kalau kita nggak pernah viral, tapi aku yakin kita manusia biasa pernah menanggapi atau gatel gitu pengen ikutan komen. Atau kalau kita nggak komen di publik, at least kita share deh linknya ke grup keluarga, pasti gitu kan. Nggak komen gitu ya karena takut kalau komen nanti ketahuan teman gitu atau malu, cuma pasti kita share ke grup keluarga atau grup teman terus kita gibahin di situ gitu. Itu udah pasti pernah, karena aku juga pernah gitu ya, ada berita viral apa kirim ke temen, Nyat lihat deh Nyat ini kenapa ya Nyat gitu, terus gibahin di situ. Nah mungkin buat kita itu hanya conversation gitu ya, itu hanya topik aja yang kita emang lagi omongin sama teman kita, dan berita-berita viral itu ya notifikasi aja. Cuma bagi orang yang mengalami itu bukan hanya sekedar topik, itu bukan hanya sekedar notifikasi, tapi itu bisa jadi mimpi buruk, bisa jadi apa ya, momen yang sangat memalukan gitu ya. Karena jujur pas aku viral, aku berharap gak ada yang sharing video aku gitu. Aku berharap gak ada yang ngomongin itu di grup keluarga atau di grup temen gitu. Aku berharap gak ada bahkan orang yang peduli gitu. Jadi aku sadar gitu, pas aku nonton film Budi Pekerti, pertama kali aku nonton di Toronto, aku sadar kayak jangankan kita nge-komen atau ngebully, kita nge-share ke orang lain aja, itu bisa jadi sesuatu hal yang berat buat Bu Prani gitu. Kayak Bu Prani kayak diomongin sama tetangga aja, nggak ngelihat komentar di digital aja, itu bisa membuat dia malu, atau dia diomongin sama orang tua murid lain atau diomongin sama rekan gurunya lain gitu. Jadi aku seneng nonton film Budi Pekerti karena aku bisa juga jadi orang yang lebih baik lagi dalam menggunakan sosial media. Dan jujur semenjak aku nonton film Budi Pekerti tidak pernah ada satupun berita negatif yang aku share ke sahabat aku. Jadi aku nikmatin sendiri, aku telan sendiri gitu. Kecuali kalau temen aku nanya, lo udah update belum yang ini gitu, baru aku jawab gitu. Tapi nggak pernah secara sengaja aku kirim ke dia lagi gitu, karena aku nggak mau aku jadi orang yang menyebabkan hidup orang lain jadi lebih tidak baik gitu. Thank you. Mana ya? Harusnya di Prilly dulu kayaknya. Wow, enggak. Aku nggak tahu sih ya, cuma memang pada saat Karegas request gitu, jadi aku itu cepat banget mengeluarkan air mata. Jadi itu adalah take ketiga. Take pertama dan take keduanya itu air mataku terlalu deres gitu keluarnya, terus keluar sebelum aku harusnya nangis gitu, karena aku udah sedih duluan gitu. Nah tapi kan itu bukan Tita, itu Prilly ya. Kalau Prilly emang ngelihat video TikTok aja bisa nangis gitu. Tapi kalau Tita kan dia yang harus emosinya dipendem di dalam gitu, orang nggak boleh tahu apa yang dia rasain. Jadinya ya aku caranya pada saat itu benar-benar fokus bahwa ini adalah perasaannya Tita, bukan perasaannya Prilly. Dan Tita itu nggak boleh nangis depan orang karena dia nggak mungkin mau kelihatan lemah di depan teman bandnya. Terus untuk mengontrol kiri dan kanannya, kalau aku percaya tubuh kita itu dikendalikan sama pikiran kita. Itu aku percaya. Jadi untuk mengendalikannya tuh benar-benar di pikiran aku bilang ke mata aku, please keluarnya sebelah kiri aja gitu. Dan itu bisa, nggak tahu kenapa. Jadi kayak gitu sih yang aku lakuin gitu. Jadi ya mungkin nextnya Karegas mau sebelah kanan nggak apa-apa juga gitu. Oke siap. Ya udah disebutin semua. Pohon. Yang pasti kalau aku sih menghadapi era modern zaman sekarang, jangan sampai teknologi atau sosial media yang mengontrol kita, tapi kitalah yang harus mengontrol sosial media dan teknologi.
Suka. Oke, suka banget.